Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Abdullah sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik dan Probabilitas telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas penyajian data. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Karina Syafani Rambe dan anggota saya Cynthia Desandi, Nur Fitriana, dan Siti Anissa Nur Azahra. Baiklah, di sini kami mengambil data dari anggota Koperasi Okan Boladang Java, Kecamatan Merokan 4, Koto, Kabupaten Merokan Hulu, Provinsi Riau. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui mengapa kami mengambil data dari Koperasi Okan Boladang Java ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di makalah kami, di mana koperasi itu merupakan salah satu bentuk usaha yang mengutamakan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Nah, di Okan Boladang Java ini, koperasi itu dianya untuk berkomitmen meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui berbagai kegiatan usaha yang produktif. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat pentingnya peran data dalam pengelolaan koperasi. Jadi di sini tuh ada pentingnya peran data. Mengapa kami mengambil untuk penyajian datanya di koperasi? Ya, karena untuk mengkaji metode penyajian data anggota koperasi Okan Boladang Java agar lebih terstruktur dan sistematis. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini kami mengambil beberapa rumusan masalah di mana kami penyajian data dari jenis kelamin, data jumlah desa atau kelurahan, distribusi frekuensi dari jumlah keluarga, dan distribusi frekuensi dari data umur. Nah, di sini tujuan kami juga untuk menjelaskan bagaimana tentang penyajian data dan distribusi frekuensinya, bagaimana penyajian data dari jenis kelamin, jumlah desa kelurahan, jumlah anggota keluarga, dan dari data umur. Nah, dari pembahasan, penyajian data itu merupakan aspek penting dalam statistik yang berkaitan dengan bagaimana kita mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis dan menampilkan sehingga informasi yang kita kaitkan, yang kita gali itu dapat dipahami dengan jelas dan efektif. Di sini kami telah membagi beberapa penyajian data. Yang pertama itu ada penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini kami membuat dua, ada tabel frekuensi dan tabel kontingensi. Nah, ada juga penyajian data dalam bentuk grafik. Ada diagram batang, lingkaran, histogram, garis, pencar, analisis data, dan interpretasi data. Nah, di sini juga ada distribusi frekuensi dari data. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih kami terdapat tujuan dari distribusi frekuensi, mengapa kami menyajikan datanya. Yang pertama itu untuk merangkum datanya, untuk memvisualisasikan datanya, dan menganalisis data, agar mempermudah proses analisis statistik. Nah, lalu distribusi frekuensinya ini terdapat beberapa komponen. Untuk mendapatkan distribusi frekuensinya itu kita memerlukan ada beberapa komponen. Yang pertama ada kelas interval, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa langkah-langkah ketika kita membuat suatu distribusi frekuensi. Pertama itu kita mengumpulkan data, bagaimana kita mengumpulkan data mentah seperti yang teman-teman ketahui tadi. Kami di sini mengambil data dari Koperasi Okan Boladang Java di Desa Rokan Koto. Nah, yang kedua, tentukan rentang datanya. Kita akan menghitung selisih antara nilai maksimum dan minimum dari dataset Koperasi Okan Boladang tadi. Lalu kita akan menentukan jumlah kelas. Biasanya ini jumlah kelasnya itu disebut dengan jumlah kelas interval. Lalu kita akan menghitung lebar kelasnya. Sini kita akan membagi rentang yang tadi kita udah tentukan, nilai maksimum dan minimumnya tuh, dengan jumlah kelas dari yang kita
kita gali tadi dari kelas intervalnya. Lalu kita akan menetapkan batas kelasnya dari batas bawah maupun batas atas. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensinya. Bagaimana kita menjumlahkan data yang termasuk dalam setiap kelas intervalnya. Lalu kita akan bisa membuat suatu tabel distribusi frekuensi. Di sini kita akan menyusun bagaimana tabel itu mencakup dari kelas interval, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nah, di sini ada data asli atau data awal. Teman-teman bisa lihat nih. Ada daftar nama anggota koperasi Okan Belandang Java Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan 4, Koto Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Seperti yang kami bilang tadi, kami telah menganalisis data dari koperasi Okan Belandang, mana di sini terdapat, teman-teman bisa lihat, ada 180 dataset. 180 dataset ini kami ambil dari data Koperasi Okan Belandang. Ini merupakan anggota-anggota yang termasuk dalam Koperasi Okan Belandang Java di Desa Rokan Koto 4. Nah, dalam data ini kami memiliki beberapa atribut. Ada atribut nama, atribut nomor kakak, atribut nik, atribut jenis kelamin, dan atribut desa kelurahan. Dan atribut usia, dan terakhir jumlah anggota keluarga. Nah, dari beberapa atribut ini, kami akan menganalisis, memvisualisasikan, dan mengelola datanya. Di sini kami akan berbagi dataset ini tadi itu kami akan bagi menjadi beberapa data yang bisa diolah. Mungkin teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Nur Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang data jenis kelamin, di mana data jumlah, diagram batang atau kolom pada pie dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan inisial L atau P. Di mana data sudah diolah, yaitu laki-laki 81 dan perempuan adalah 99. Diagram batang jenis kelamin laki-laki 45%, dan diagram perempuan yaitu 55%. Diagram pie jenis kelamin laki-laki 45% dan perempuan itu 50%. Sekian penjelasan saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Karina Syafani Rambe akan melanjutkan penjelasan dari Siti Anisha Zahra, di mana di sini saya akan menjelaskan data desa. Nah, data desa di sini itu akan terdiri dari data jumlah, diagram rata batang, line, dan pie dari anggota keluarga. Data desa ini kita ambil dari data asli yang sebelumnya telah dijelaskan dalam laporan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa tabel. Di sini terdapat desa atau kelurahan, dan di sini ada jumlah desanya. Di sini ada 10 kelurahan kita ambil. Nah, di sini ada jumlah desanya dari setiap kelurahan yang telah kita buat, di mana di sini ada Kelurahan Bangkinang memiliki 2 desa, Kelurahan Rokan memiliki 2 desa, dan begitu selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, ada diagram line dari total desa atau kelurahan yang sebelumnya telah kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita akan mensajikannya dalam bentuk diagram line. Teman-teman bisa lihat di sini ada Kelurahan Bangkinang, di mana dia memiliki 2 desa. Teman-teman bisa lihat ini ada informasinya, count of desa atau kelurahan itu sama dengan 2. Nah, begitu selanjutnya Kelurahan Rokan, dan naik di Kelurahan Rokan ini ada 71 desanya ya. Nah, begitu selanjutnya hingga diagram line ini bisa kita lihat naik turun sesuai dari jumlah setiap desa atau dalam kelurahannya. Di sini itu untuk nama kelurahannya, dan di sini itu jumlah dari desanya setiap kelurahan. Nah, di sini ada diagram batang dari jumlah entry desa atau kelurahan. Seperti yang telah disajikan tadi dalam bentuk tabel, dalam bentuk line, di sini kita akan mensajikan dalam bentuk diagram batang. Di sini ada Bangkinang, Kelurahan Rokan, dan selanjutnya ini merupakan dari
nama desa atau kelurahannya, lalu di sini ada jumlah desanya. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada Bangkinang memiliki 2, di sini ada Kelurahan Rokan memiliki 7 desa, lalu di sini ada Rokan Kotoruang memiliki 90 desa. Ini itu selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada diagram pie dari total desa atau kelurahan. Nah, diagram pie di sini itu kita akan mempresentasikannya dalam bentuk persen. Teman-teman bisa lihat di sini ada Kelurahan Rokan, di mana dianya memiliki jumlah desanya 39,4% dari 100% pie ini, dan 50% untuk Rokan Kotoruang, ada 1,1% untuk Bangkinang, Rokan ada 2,2%, dan begitu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Desandi dengan NPM 2135107782. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data jumlah anggota keluarga. Jadi ini tentang data jumlah, distribusi frekuensi, histogram poligon, diagram batang, line and pie dari jumlah anggota keluarga. Oke, langsung saja. Bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini ada data jumlah anggota keluarga. Dari sini kita bisa dapat total dari semua data itu ada 180. Nilai minimumnya itu 1, nilai maksimumnya itu 6, sedangkan range-nya itu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, yaitu 5. Untuk banyaknya kelas, kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log dari N atau dari total datanya. Jadi di sini 1 tambah 3,3 log 180, yaitu hasilnya 8,4. Jadi untuk kelasnya itu bisa lebih atau kurang dari 8. Lalu selanjutnya, untuk lebar kelas, di sini hasilnya itu 0,5, dia mendekati 1. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini ada interval kelas, frekuensi, batas kelas, nilai tengah, frekuensi relatif, serta frekuensi kumulatif. Untuk interval kelasnya di sini ada 1 sampai 2, 3 sampai 4, dan 5 sampai 6. Masing-masing frekuensinya itu ada 49, 85, dan 46. Untuk batas kelas, ini diambil dari batas kelas bawah dan juga batas kelas atas. Jadi untuk interval kelas 1 sampai 2 itu 0,5 sampai 2,5. Sedangkan nilai tengah ini diambil dari nilai tengah dari batas kelas. Jadi nilai tengah untuk batas kelas 0,5 sampai 2,5 itu 1,5. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini menunjukkan persentase dari total data yang termasuk dalam setiap interval kelas. Cara mencarinya yaitu frekuensi dari suatu interval kelas dibagi dengan total data, lalu dibagi 100. Jadi di sini untuk interval kelas 1 sampai 2 frekuensinya 49 dibagi dengan 180 dikali dengan 100 menghasilkan 27,2. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari ini adalah jumlah data yang nilainya itu kurang dari batas atas dari setiap interval kelas. Sedangkan lebih dari itu adalah kebalikannya. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari itu jumlah data yang nilainya lebih dari batas atas dari setiap interval kelas. Lalu ini adalah data jumlah, distribusi frekuensi, histogram poligon, diagram batang, serta diagram pie dari jumlah anggota keluarga. Di sini bisa kita lihat histogram dan diagram pie dari distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga. Untuk interval kelas 1 sampai 2, ini frekuensinya 49, 3 sampai 4 85, dan 5 sampai 6 itu 46. Untuk histogramnya untuk 1 sampai 2 49, 3 sampai 4 85, 5 sampai 6 46. Selanjutnya ada ogive kumulatif kurang dari dan besar dari. Bisa kita lihat ya di sini yang warna ungu itu ogive kumulatif kurang dari, sedangkan yang warna orange ini yang lebih dari. Bisa kita lihat di sini untuk yang ogive kumulatif kurang dari ini meningkat ya, sedangkan untuk yang lebih dari ini menurun. Lalu selanjutnya histogram deskriptif
statistik dari jumlah anggota keluarga. Ini untuk 246 ini jumlahnya, sedangkan 0, 20, 40, 60, 80, 100 ini adalah frekuensinya. Lalu selanjutnya ada histogram poligon. Bedanya histogram poligon dengan histogram yang lain, kalau histogram poligon ini dia menggunakan line. Jadi di sini bisa kita lihat langsung. Untuk interval 1 sampai 2 itu 49, 3 sampai 4 85, serta 5 sampai 6 itu 46. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, di sini saya Nur Fitriana akan menjelaskan tentang data umur dari penyajian data daftar nama anggota Koperasi Okan Boladang Java Kecamatan Rokan 4 Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Di mana di sini dapat kami jabarkan di dalam data umur ini ada data jumlah umurnya, distribusi frekuensi, histogram poligonnya, diagram batang atau kolom, line dan pay dari umur anggota. Dapat kita lihat di sini ada histogram dan diagram pi dari distribusi frekuensi data umur. Nah, di sini 30 sampai 34, 35 39, 40 sampai 44 itu merupakan rentang kelas atau intervalnya ya. Jadi di sini juga tampak ada diagram pi atau diagram lingkaran agar kita mengetahui persentase dari data umur tersebut. Nah, untuk di samping ini mungkin ini adalah frekuensi dari data umur tersebut. Sebenarnya ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Cynthia Disandi, cuman yang kita pakai di sini adalah data umur. Mungkin saya akan memperlihatkan Excel dari data umur ya. Sekilas saja, tidak saya jelaskan panjang lebar. Oke, di sini ada Excelnya dari daftar umur. Nah, kita pakai di sini itu menggunakan rentang dari yang terkecil ke terbesar. Jadi urutannya harus sesuai ya. Nah, ada interval kelas, frekuensi, batas kelas, nilai kelengah, frekuensi relatif, dan kurang dari lebih dari. Ini untuk mencari histogram poligon tadi dan yang lainnya ya. Kita menggunakan ini. Di sini saya tidak akan panjang lebar memperjelasnya ya. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan, jadi saya hanya memperlihatkan untuk data umurnya. Oke, lanjut saya akan menjelaskan selanjutnya itu tentang data umur. Di sini ada OGIF kumulatif kurang dari dan besar dari. Di mana di sini tampak ya yang berwarna ungu ini adalah OGIF kumulatif kurang dari. Dia seperti interval naik ya, dan yang lebih dari itu turun. Kita masih menggunakan interval rentang kelas atau interval kelas. Dan di sini ada frekuensi atau persentase dari OGIF kumulatifnya. Selanjutnya ada histogram deskriptif statistik dari data umur. Untuk histogramnya kita memakai interval yang rentangnya ya, bukan yang di awalnya. Jadi ini umur dari rentangnya. Sebelumnya tadi kita ada yang 30 sampai 34, jadi kita memakai yang untuk yang keduanya. 34 dan sampai 79. Di sini sama seperti sebelumnya itu memakai frekuensi. Nah, dapat kita lihat yang paling tinggi itu adalah umur 39. Dan di sini kita memiliki rentang yang sama di umur 54 dan 59. Selanjutnya ada histogram poligon dari distribusi frekuensi data umur. Di mana histogram poligon ini kita dapat mengetahui ada frekuensi dan intervalnya. Nah, di sini ada juga garis di mana ini memperjelas dari frekuensi umur tersebut. Mungkin perbedaannya tampak di situ ya dari histogram yang sebelumnya. Kalau di sini dia pakai seperti line, seperti garis ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kami yang dapat kami jelaskan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.